Selamat datang di channel Pengacara Tony. Kali ini saya kedatangan tamu dari Jakarta. Ini seorang advokat, namanya Basri. Basri Bundu. Basri Bundu. Iya. Ya, asal dari Makassar ya. Iya, Makassar. Ya, Basri ini adalah mantan pengacara Mario Dendi kasus dugaan penganiayaan terhadap anak yang bernama David. Basri ini saat itu sebagai tim pengacaranya bersama rekan-rekannya. Iya. Karena sekarang ini lagi rame ya mengenai tersangka Mario Dendi ini yang viral di TikTok mengenai borgol dari kabel tis itu yang bisa pasang sendiri, bisa lepas sendiri. Nah, ini juga nanti bagaimana bisa dibahas, mintai tanggapan. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu. Iya. Kok hebat banget Basri bisa di-hire oleh bapaknya Mario Dendi? Ya, kenapa saya katakan hebat? Karena diberitakan itu hartanya sampai banyak itu. Ya, mantan pejabat Iya. Ditjen Pajak Kementerian Keuangan itu. Ya. Bagaimana ceritanya Basri bisa di-hire menjadi pengacara Mario Dendi? Pada saat itu ibunya. Ibunya. Setelah pertemuan, Iya. malam itu setelah ketemu, kemudian ditunjuk menjadi pengacaranya Mario Dendi, Iya. kemudian sama-sama menjenguk David David di iya. rumah sakit. Iya. Kasus ini kan kemudian viral. Iya. Saya lihat juga Pak Basri itu sempat dipanggil di wawancara televisi. Iya. Ya, di berita-berita muncul. Semuanya ada di Ya. Metro ya. Nah, posisi Pak Basri membela orang yang diduga bersalah dan itu menjadi perhatian publik. Ada tekanan-tekanan tidak yang dialami saat itu? Kalau pada saat itu kalau tekanan kalau secara non fisik ada kayak semacam teror ada. Teror ada. Ada semacam teror. Tapi kalau dibilang kenapa bisa semenangan ini karena memang kita murni untuk membela hak Mario Dendi. Pada saat itu kan kami kan membela memang murni profesional. Nah, kita terus dampingi sampai proses mau P21 kita tiba-tiba kita diganti, itu masalahnya. Jadi saat ini bukan saya lagi sebagai lawyernya, mantan kuasa hukum Mario Dendi. Oke, nanti ke sana lah. Iya. Jadi saat itu memang niatnya untuk membela hak hukumnya Mario Dendi ya. Iya. Gitu. Nah, lalu setelah ngobrol-ngobrol dengan tersangka, waktu itu udah ditetapkan tersangka ya? Apa belum? Pada saat itu di Polres itu udah tersangka. Sudah. Sudah. Pak Basri masuk itu posisinya sudah tersangka ya? Sudah tersangka. Udah tersangka. Nah, pada saat ditetapkan tersangka itu sempat komunikasi dengan Mario tidak? Pada saat kita pendampingan pertama kita ketemu dampingi dia. Ya. Dampingi sampai tengah malam itu. Kalau nggak salah itu sampai jam 1 malam. Itu pemeriksaan pertama ya. Sampai kedua pun begitu. Iya. Sempat menanyakan kejadian yang viral itu, yang videonya viral, Iya. ya. Iya. Mario nendangin Ya. David di situ Ya. ya. Sempat ditanyakan, kejadian itu benar tidak? Benar dia mengakui. Mengakui. Mengakui dia merasa bersalah dan kilap dan dia selalu meminta maaf. Oh, Mario Dendi ini orangnya dia kooperatif lah, kooperatif. kooperatif. Dalam setiap saya memberikan nasihat sebagai kuasa hukum ya pada saat itu ya, selalu oke. Dia selalu saya bilang kita harus menjalani ini dan siap menghadapi karena bagaimanapun ini kan tindak pidana dan tidak ada jalan lain kecuali menghadapi proses hukum ini sampai selesai. Dia bilang siap bang. Artinya dia mengakui dan merasa bersalah. Dia merasa bersalah dan selalu minta maaf. Dia merasa bersalah dan kilap dan meminta maaf dan selalu mendoakan Adinda David. Oh, kalau kemudian di tayangan media sosial maupun pemberitaan yang seolah-olah Mario Dendi itu kelihatan angkuh, kelihatan sombong, ya kan itu banyak hujatan tuh ya. Iya. Netizen menyangka seperti itu. Itu sebenarnya itu benar nggak? Saya itu sih apa ya? Dia orangnya memang karena dia latihan pernah sekolah di Taruna Nusantara. Jadi memang fisiknya memang tegak lurus tegak. ya. Jadi memang karakternya. Karakternya memang seperti itu. Karakteristik pembawaan seseorang kan beda-beda. Tapi kan dia kan latihan semi militer ya kalau sema Taruna Nusantara ya. Itu memang begitu karakternya. Artinya itu bukan karena dia merasa orang kaya,
kemudian masih bersikap angkuh meskipun posisinya tersangka, bukan begitu ya? Bukan Tetapi karena karakternya. karakternya seperti itu. Karakternya Mario Dendi. Iya, seperti itu. Kemudian sekarang ini lagi rame nih. Iya. Viral borgol yang dari kabel TIS Iya. itu seolah-olah bisa bebas pasang lepas sendiri. Iya. Nah, oke lah. Pak Basri sekarang tidak menangani, ini kejadian viral sudah tidak menangani. Iya. Apakah waktu Pak Basri tangani Mario Dendi Iya. ada keistimewaan nggak dari kepolisian untuk tersangka Mario Dendi ini? Pada saat saya menangani mendampingi tidak ada keistimewaan. Sama, Tidak ada, diperlakukan sama. baik. Malah saya penyidiknya kalau saya mendampingi dia semacam jaga jarak. Beda dengan kalau kita menangani kasus beda dengan yang lain ya. Jadi semacam polisinya menghindar, jaga jarak sama kita. Oh gitu. Jadi polisinya penyidik Polres maupun Polda Metro Jaya dia objektif dan sangat profesional dalam proses penyidikan Mario Dendi. Saya apresiasi penyidik Polda maupun Polres itu sangat profesional dan objektif dalam penanganan perkara Mario Dendi. Jadi tidak ada keistimewaan. Ya, jadi saat menangani itu tidak ada keistimewaan. Tidak ya? ada sama sekali. Biasa saja. Diperlakukan seperti biasa. Ya, barangkali gini. Karena orang tuanya Mario Dendi ini pejabat Ditjen Pajak. Iya. Orang memahami banyak uang. Iya. Kemudian sangat dihargai Iya. oleh penyidik kepolisian. Iya. Sehingga ada perlakuan istimewa misalnya. Ngaturnya pakai duit barangkali. Enggak, normatif aja. Jauh dari itulah. Karena kami itu kan jauh dari kata itulah kalau itu. Jadi yang viral gambar atau video seolah-olah Mario Dendi ini mendapatkan perlakuan istimewa dengan pasang lepas sendiri, kemudian anggota kepolisiannya itu diam saja. Ya. Ya, tapi pada saat Pak Basri jadi pengacaranya, memang tidak ada ya perlakuan istimewa polisi kepada Mario Dendi. Tidak ada keistimewaan. Tidak ada, sama. Malah selalu kita dipantau-pantau kalau dalam pemeriksaan. Oh. Saya tahu saya dipantau-pantau dalam pemeriksaan ini kan. Nggak ada keistimewaan, malah penyidik dengan kita jaga jarak lah. Beda dengan kalau kita menangani kasus lain kan santai aja ya. Santai aja, happy. Tapi nah ini penyidiknya jaga jarak sama kita. Jadi seolah-olah ini saya musuh juga nih ya. Jadi ya gimana? Memang ada tekanan-tekanan batin sih, tapi nggak boleh disampaikan lah. Kalau masalah borgol itu ya. Iya. Kalau masalah borgol itu yang baru-baru itu kan viral itu kan saya rasa itu kan masih normatif lah ya. Itu kan masih dalam proses pelimpahan berkas ya. Jadi pelimpahan ini tersangka. Iya. Tahap 2 ya. Kan biasanya kecuali yang salah itu kalau dia keluar dari tahanan dia nggak menggunakan borgol. Keluar dari mobil tahanan misalnya tahanan, ya. Itu nggak menggunakan borgol itu salah. Yeah. Kalau misalnya duduk ya kan dia kan proses administrasi ya yang saya tahu itu viral itu ya. Yeah. Jadi dia nunggulah pelimpahan berkas. Jadi wajar lah kalau borgol jadi dilepas. Pelimpahan tersangka itu ya. Tahap 2 itu ya. Tapi bukan saya membela salah satu pihak karena saya memang harus objektif juga memberikan ilmu saya ke publik bahwa saya nggak berpihak kepada siapapun. Saya ingin tanya, mungkin publik juga sama, ingin tahu posisi Mario Dendi ini kan jelas-jelas tadi mengakui bahwa memang dia merasa bersalah. Iya. Nah lalu Pak Basri ini apa targetnya membela dia tuh? Apa yang mau dibela? Kalau target sih nggak ada target ya, tapi sesuai porsi lah ya, sesuai perbuatan lah. Kalau memang perbuatan seperti itu, dihukum seperti itulah. Jangan berat sebelah. Hukum itu kan harus ditegakkan, meskipun langit akan runtuh. Iya. Artinya memastikan agar hukum terhadap Mario Dendi itu sesuai dengan perbuatannya. Ya, dihukum sesuai dengan perbuatannya dan berjalan sesuai dengan koridor-koridor hukum yang ada. Iya. Karena dalam prinsip hukum itu kan equality before the law. Semua orang sama di hadapan hukum. Di hadapan hukum. Kemudian pasti orang bertanya-tanya juga ini, mengingat bapaknya Mario Dendi itu pejabat, meskipun sekarang berurusan dengan KPK. Tetapi kita akui dia adalah orang kaya raya. Boleh buka nggak? Dibayar berapa honornya itu? Kalau honor saya itu ini rahasia ya. Karena publik pasti ingin tahu. Iya, kalau bayarnya itu kami nggak boleh gitu. Nggak boleh. Rahasia lah ya. Iya, saya kasih gambaran. Hitungan ratusan juta, eman miliaran. Pilih nomor 1, nomor 2. Rahasia kami sampaikan nggak boleh. Kami udah janji itu nggak boleh. Udah janji. Enggak, kami nggak. Karena berjanji kepada hati saya tidak bakalan mempublikasikan ini. Karena ini kan walaupun bagaimana nggak enak. Sejak kapan
Pak Basri diganti PH-nya itu, dicabut Bulan kuasanya itu. resminya itu awal-awal ini kayaknya bulan ini ya, kalau nggak salah awal-awal Mei ini ya, iya awal-awal itu, iya. Awal Mei Iya, awal-awal Mei. Tanggalnya saya lupa kan ada di ini. Tapi ada surat ada pencabutannya. pencabutan, tapi saya nggak protes. Walaupun saya diganti itu, saya tahu lah itu siapa memang. Tapi saya terima itu sebagai lawyer profesional dan dididik untuk saling menghormati rekan sejawat. Kami menghormati siapapun yang buat surat pencabutannya itu. Yang intinya kan kita udah diganti, itu aja pokoknya sama saya lah. Kami terima ya kan, mau pakai pengacara siapapun silakan aja. Dan kewajiban dia juga kan udah nggak ada lagi sama kita. Semua berkas kita udah serahkan sama dia. Itu. Iya. Setelah diganti Iya. pengacaranya, itu kan tetap tuh belum P21. Iya. Sampai akhirnya viral. Iya. Ya, viral lagi. Iya. Saya membaca di berita itu sampai orang tuanya David itu putus asa. Dia minta semacam ngambek mungkin ya. Iya, iya. Sudah jadikan sajalah si Mario Dendi itu duta free kick. Iya. Ya, Iya. pernah dengar baca itu ya? Benar dengar ya. Nah, apakah sesulit itu kasus Mario Dendi ini? Perkara ini nggak sulit. Nggak sulit. Kecuali ada yang memang sengaja ya memperlambat. Nah, itu biasa kalau iya. menurut saya. minum dulu. Tapi biar publik yang menilai. Kami kan harus menunjukkan ilmu saya. Pantu ini kan orangnya cerdas. Kita juga harus belajar orang-orang yang berilmu, berintelektual. Saya super. Pantu ini hebat juga. Makasih. Iya, hebat. Luar biasa. Ya. Hebat dan sukses, ya kan? Amin. Oke, jadi sebenarnya menurut pandangan Pak Basri ini, kasus itu sebenarnya sederhana ya. Sederhana. Simpel. Cuma Kasus biasa. biasa. Ini kenakalan remaja sebetulnya, cuma karena viral aja. Jadi cuma perhatian, apalagi yang melakukan ini kan orang-orang petinggi pejabat negara. Jadi akhirnya viral gitu loh. Anaknya pejabat negara ya. Iya. Nah, ada menarik tadi, sebenarnya kasus ini sederhana. Ya, harusnya cepat. Nah, kalau kasus ini tidak viral, ya kayaknya bagaimana tuh pandangan Basri? Kalau saya itu nggak mau berkomentar di situ, jangan sampai orang salah tafsir lagi ya. Jadi saya nggak mau jawab itu, Bang. Oke. Mau maaf, Bang. Saya ingin tahu, Ya. yang kuat ini bapaknya Mario Dendi, Pak Rafael, ataukah pengacara yang barunya, pengganti Pak Basri, yang kuat ini? Kalau itu sih semua sih pengacara itu, lawyer itu pasti hebat, punya kemampuan masing-masing. Siapa yang hebat, apakah lawyernya atau bapaknya, itu saya nggak mau masuk ke situ lah ya, karena bukan ranah saya untuk berkomentar ke situ. Iya. Informasinya lawyer barunya ini pengganti Pak Basri ini, katanya orang kaya raya ya. Infonya begitu sih. Ya, dan informasinya lebih kaya daripada Hotman Paris katanya. Informasinya ya mungkin saya informasi seperti itu, tapi kita nggak tahu juga apa benar dia atau enggak. Karena kita juga nggak punya bukti apapun, kita nggak boleh memasuki ranah-ranah orang lah. Di Indonesia ini kerap kali atau publik juga pasti pada menilai bahwa penegakan hukum itu terkadang masih bisa dipengaruhi. Baik oleh kekuasaan maupun oleh uang. Nah, apakah karena uang, karena memang Rafael ini orang kaya, ditambah lagi pengacaranya yang katanya konon kaya raya, Hotman Paris saja kalah. Tetapi saya sepakat hukum itu memang harus benar-benar ditegakkan. Betul nggak? Betul. Dan faktanya sekarang sudah P21. Sudah tahap 2. Pelimpahan. Tersangka Mario Dendi sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk segera disidangkan. Berarti sekuat apapun uangnya, tetap saja kalau kasus sudah viral, maka tidak akan kasus itu bisa di-stop. Karena dikawal oleh publik. Berarti masih ada harapan besar bagi masyarakat
yang tidak mempunyai uang sama sekalipun untuk mendapatkan keadilan ya. Betul ya. Gitu ya, Iya. Pak Basri. Iya. Saya menjawab pertanyaan Bang Tony tadi yang kenapa bisa lambat ini, yang jawab lebih tepatnya tanya kejaksaan ya. Iya. Kejaksaan itu kejaksaan tinggi. Kalau di Polda sih saya percaya dan yakin dia bekerja profesional dan objektif. Penyidik Polda ini the best of the best. Kalau perlu itu penyidik Polda Metro Jaya itu dinaikkan pangkatnya lah, karena dia cepat respon dan penyelidikannya dan penyidikannya cepat gitu loh. BAP-nya apa segala macam, tidak ada keistimewaan ya kan. Sebagai lawyer itu ya merasa kita apresiasi lah ya. Iya. Atas Kinerja kinerja penyidik Polda iya. Metro Jaya. Pokoknya the best lah. Oke. Kalau kenapa lambat itu lebih tepat tanya kejaksaan tinggi. Iya. Kenapa bisa lambat Biar ya? publik yang tahu lah. Iya. Kalau penyidik Polda Metro Jaya sih saya yakin dan percaya dia bekerja dalam profesional dan objektif, tidak di bawah tekanan, enggak. Saya betul-betul itu. Oke. Iya. Ada yang ingin disampaikan nih ke publik, Ya, Pak Basri? saya penutup dari saya mendoakan ya Adinda David ya, kedua belah pihak ya. Semoga kedua belah pihak ya, baik korban maupun tersangka mendapatkan keadilan ya. Adil bagi korban, adil bagi tersangka. Iya. Itu saja bisa saya sampaikan, Bang. Oke. Terima kasih. Demikian bincang-bincang dengan Basri Bundu, Ya. mantan penasihat hukumnya Mario Dendi, anak dari mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Kita nantikan proses hukumnya di persidangan. Ya. Demikian dari Wisma Jati, kantor pengacara Tony dan partner.